dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita orang beriman, yaitu pembahasan tentang kitab Al-Qawaidul Arba', karya yang sangat luar biasa dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana di dalam kitab ini beliau menjelaskan 4 kaidah yang mesti diketahui oleh orang-orang yang beriman agar kita bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, agar kita bisa membedakan mana agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebaikan, rahmah, dan mana agama orang-orang musyrikin yang penuh dengan kesesatan dan penyimpangan. Orang yang bertauhid, dia akan kenal mana yang benar
mana yang hak, mana yang batil. Dan dia akan mudah untuk memisahkan, menjauhkan dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kemudahan untuk bisa mempelajari kitab ini dan kemudian kita diberikan pemahaman serta amal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa taala untuk bisa meneguk telaga Al-Kautsar yang telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum tidak akan pernah haus sama sekali di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa senantiasa mengikuti sunnahnya, menghidupkan syariatnya, serta kita bisa semakin hari semakin cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salat dan salam kita harap juga bersambung kepada keluarga beliau, anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta, jiwa demi agama Allah yang mulia, dan kepada siapapun dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengikuti mereka dengan cara ihsan sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Adapun syarah yang akan kita atau kitab yang akan kita rujuk di dalam penjelasan 4 kaidah dasar bagi seorang mukmin dalam beragama, yaitu syarah yang ditulis oleh Syekh Salih bin Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin. Inilah yang akan kita pegang dan insyaallah akan kita tambahkan dengan beberapa penjelasan-penjelasan para ulama dari apa yang telah mereka sebutkan pada pembahasan ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, bahwa sebelum kita memasuki apa yang ditulis oleh al-muallif di dalam kitabnya ini, mempelajari akidah adalah salah satu bagian yang sangat urgen dalam kehidupan orang beriman. Merupakan fardu ain untuk belajar akidah, menyelamatkan dirinya dari kesyirikan-kesyirikan, dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan dengan ilmu yang ia pelajari, dia akan tahu mana jalan yang benar, mana akidah yang benar, mana perintah-perintah Allah, dan mana perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah fardu ain bagi setiap insan, bagi setiap orang-orang beriman untuk mempelajari tauhid, karena tauhid adalah jalan keselamatan. Tauhid adalah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Apabila tauhid kita tidak betul, maka akan berakibat buruk di dunia dan di akhirat kelak. Bahwa ketika kita belajar tentang tauhid, bukan hanya sekedar kita belajar apa yang mesti kita kerjakan di dunia ini, tapi dengan mempelajari tauhid, kita akan bisa selamat di alam barzakh, selamat ya ketika kita dibangkitkan Allah, selamat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, selamat di saat hisab itu ditegakkan, dan selamat di saat kita berada di atas sirat menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ambil sebuah contoh, ketika seorang dimasukkan ke alam barzakh, ketika dikuburkan, maka 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi kita, sebagai nikmat yang sangat agung
diutusnya baginda kita alaihi salatu wassalam, dan kita akan ditanya sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejauh mana kita menjalankan agama Allah tabaraka wa taala yang mulia ini. Maka semua itu ikhwah fillah rahimakumullah kita akan temukan jawabannya dan kita akan temukan pembahasannya tentang pembahasan tauhid. Kita akan bisa menjaga apa yang telah Allah Subhanahu penting. Bukan sekadar kita akan bisa mengucapkan, bukan orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak kuat di dalam beragama kepada Allah, hanyut dalam kemaksiatan dan dosa, terkubur di dalam kubang maksiat, yang jatuh dalam dosa-dosa kepada Allah tabaraka wa taala, maka akan sangat sulit baginya akan mengatakan la ilaha illallah. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya akhir kalimat yang keluar dari lisan kita ini ketika kita meninggalkan dunia, la ilaha illallah, tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalilah tauhid dengan benar. Ajaklah keluarganya untuk belajar tauhid. Berikan porsi yang besar di dalam mempelajari tauhid. Sehingga kita selamat. Sehingga kita bahagia dunia akhirat. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar di dalam menjalankan millah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, dalam pembahasan pertama, di dalam pembahasan kitab atau disebut juga dengan Kutayyib layaknya karena memang sangat tipis sekali, namun kemudian walaupun tipis secara halamannya tapi sangat padat dari sisi pelajarannya. Kalimatnya tidak banyak, tapi maknanya sangat luar biasa. Pesan-pesan yang disampaikannya sangat luar biasa. Nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam kitab ini sangat luar biasa. Nasihat yang sangat mahal untuk kita. Siapapun orang beriman sangat membutuhkan nasihat ini. Siapapun orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, maka sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang ada di dalam karya beliau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-faham, kepemahaman, memberikan kepada kita semangat di dalam membaca dan mempelajarinya serta mengamalkan isi daripada kitab yang kita baca ini. Mari kita perhatikan pada pembahasan pertama ini halaman ke-7 dari kitab yang kita pegang. Silakan untuk diperhatikan di layar monitor halaman yang ke-7. Di sini qala al-musannif rahimahullahu taala, qala al-musannifu, di mana pengarang kitab ini berkata, mengawali tulisan beliau ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini muallif kitab memulai dengan pesan yang sangat berharga bagi kita, yaitu memulai sesuatu dengan bismillah. Di mana qala syarih wafaqahullah taala, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ibtada al-musannifu rahimahullahu taala risalatahu bil basmalah. Ini dalam penjelasannya, muqtasiran 'alaiha, memilih Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini tentu tidaklah asing dan tidaklah menjadi sesuatu yang aneh dalam kehidupan para ulama, memulai sesuatu dengan bismillah. Karena Al-Quran sendiri pada setiap surat diawali dengan bismillah. Dan yang kedua adalah ittiba'an li sunnati sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul. Di mana fima staftaha bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam risalatahu ila al-muluk wa tasanifu tajri majraha.
Yang kedua tentunya adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kebiasaan Rasulullah SAW mengawali setiap surat yang ditulis kepada para raja yang ingin disampaikan kepadanya dakwah, maka Nabi SAW mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan pada Sulh Al-Hudaybiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada juru tulis untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hal ini adalah menjadi pelajaran mahal bagi kehidupan kita, bahwa segala sesuatu sandarkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tak heran juga para ulama di dalam karya-karya mereka yang sangat luar biasa, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Wahab dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Arba', dan para ulama-ulama yang lain yang mengawali kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya ini adalah pelajaran mahal untuk kita bersama. Hendaklah kita selalu berusaha dengan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Bismillah di sini ada 3 nama Allah Azza wa Jalla. Pertama adalah Allah, dan tentunya penamaan Allah tidaklah boleh melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika disandarkan atau dimudhafkan, maka kita katakan Abdullah, atau misalnya kita sebutkan dengan sandaran yang lain Habibullah dan seterusnya. Ini dibolehkan. Namun nama Allah tidaklah boleh dipakai bagi seseorang, bagi makhluk menamakan dirinya dengan Allah, karena Allah adalah milik Sang Khalik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, ikhwa fillah rahimakumullah, ismani mushtaqani min ar-rahmah. 2 nama Allah Azza wa Jalla yang diambil dari kata rahmah. Namun ada perbedaan antara kedua, antara Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang beriman dan selain orang-orang beriman. Allah berikan kasih sayangnya. Allah berikan kepada siapapun, dari hamba-hambanya yang beriman kah ataupun tidak. Ta'ummul jami'. Ini teruntuk bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ar-Rahim hadza yakhtassu bil mu'minin, dan ini adalah khusus bagi orang-orang beriman. Tidak Allah berikan kasih sayangnya melainkan kepada orang beriman. Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, terdapat 3 nama Allah Azza wa Jalla yang agung, di mana Allah adalah Al-Ma'bud. Al-Ma'bud yang disembah, mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Zat yang disembah penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan pengagungan, penuh dengan penghargaan, kemuliaan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian al-muallif melanjutkan wabihi nasta'in. Nah, wabihi nasta'in, dengan namanya kita minta tolong. Maka di sini ada pelajaran mahal bagi kita ikhwah fillah, agar kita senantiasa menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita mintalah kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertauhid tahu dia kepada siapa dia meminta. Orang yang bertauhid tahu dia kepada siapa saja yang terlarang untuk meminta. Wa bihi nasta'in, hanya kepada Allah. Dengannya
ya kita meminta tolong dan meminta ya segala kemudahan dalam urusan kita. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ini pelajaran mahal untuk kita orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, agar kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah, hanya Engkaulah. Ya, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkaulah kami minta tolong. Ibadah kita harus kita ikhlaskan lillah. Dan permohonan kita hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketika orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, dia akan mengetahui ya hakikat yang sesungguhnya. Hakikat yang sebetulnya. Ya, dia akan membesarkan, mengagungkan, memuliakan Sang Khaliq, dan kemudian dia tidak ya memberikan ibadahnya ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ya muallif kitab mengatakan di dalam muqaddimahnya ini adalah as'alullahal karim, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabbal Arsyil Azim, Rabb ya pemilik arsy yang agung, pemilik Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang agung. Subhanallah. Muallif kitab memberikan pelajaran kepada kita ya agar ya kita saling mendoakan. Dan muallif kitab mendoakan siapapun yang membaca bukunya ini dengan doa sebagai berikut. Maka subhanallah, ini adalah salah satu ciri orang-orang yang bertauhid. Ciri orang-orang yang benar. Dia selalu meminta dan mau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. As'alullahal karim rabbal arsyil azim. Dan di sini juga ada pelajaran mahal untuk kita ikhwah fillah. Ini ya di dalam berdoa kepada Allah boleh kita meminta ya menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan kita meminta kepada Allah kalau kemudian kita sebutkan sifatnya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana sifat Allah sangat banyak. Walillahil asmaul husna. Ya, Allah memiliki nama yang baik. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa nama Allah Subhanahu wa taala 99 isma. Ya, 99 nama. Dan setiap nama ada sifat. Dan pada setiap nama ada sifat. Maka subhanallah, pelajaran mahal untuk kita ikhwah fillah rahimakumullah, sebagai ciri orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepadanya, selalu ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran mahal yang bisa kita ambil dari kalimat yang paling pertama diucapkan oleh muallif kitab ini, yang merupakan salah satu kebaikan yang dia doakan untuk kita yang sedang mempelajari ya, yang mempelajari kitab yang sangat luar biasa ini. Lalu kemudian al-muallif mengatakan ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala berikan al-walayah, perlindungan, penjagaan ya bagi kamu di dunia dan di akhirat kelak. Nah, di dunia dan di akhirat kelak. Maka mari kita perhatikan bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya, "Tsumma da'a liman yaqra'uha bi thalathi da'watin jami'ah." Lalu al-muallif mendoakan bagi siapapun yang membaca kitab ini ya, membacanya ya, kitab ini, "Lahu fid dunya wal akhirah fayakunu waliyuhullah." Agar Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan serta pertolongan kepadanya. Ya subhanallah. Doa yang sangat luar biasa.
doa yang kita butuhkan oleh sesama kita, ya, doakan saudara-saudara kita, doakan orang-orang terdekat dengan kita. Apa doanya? Ya, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan dirimu, ya, jadikan kamu, ya, ditolong, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Nah, orang-orang beriman, ikhwah fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu, ya, mereka tidaklah takut dan tidak pula bersedih. Jadi itulah gambaran Al-Quran kepada siapapun yang telah mendapatkan walayatullah, yang mendapatkan penjagaan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang didoakan kita, ya, oleh muallif kitab, ya, oleh pengarang kitab ini. Ya subhanallah, doa yang sangat luar biasa, sangatlah kita butuhkan dalam kehidupan kita agar kita bisa, ya, mendapatkan penjagaan dan mendapatkan pertolongan, perlindungan isi dan keadaan. Ikhwah fillah, al-barakah adalah salah satu yang Allah sebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Aku dijadikan, ya, mubarak, ya, membawa keberkahan dimanapun aku berada. Maka di sini ada pelajaran mahal untuk kita, ikhwah fillah. Orang yang bertauhid itu adalah orang yang selalu berkah dalam hidupnya. Ya. Aku dijadikan seorang guru yang selalu mengajarkan kebaikan, yang selalu menyampaikan kebenaran, yang selalu mengingatkan orang. Wa ja'alani mu'alliman. Seorang guru. Ya subhanallah. Kita, antum semua para guru, ya, adalah orang yang barokah, ya, orang yang barokah, karena ilmu yang diajarkan akan terus mengalir kepadanya kebaikan walaupun dia telah tiada di dunia ini, namun ilmu yang disampaikan, yang diajarkan itu diamalkan dan diamalkan terus oleh orang setelahnya. Inilah orang yang barokah itu. Yang kedua, mubarakan di antara maknanya adalah nafa'an, yaitu orang-orang yang selalu bermanfaat dimanapun dia berada. Siapapun sahabat dan temannya selalu memberikan manfaat. Dimanapun dia tinggal, tetangga pada senang, sahabat-sahabat juga bahagia. Nafa'an. Ada orang yang subhanallah, ya, memberi manfaatnya mungkin dari sisi tenaga. Tidak punya harta, tapi dia punya tenaga. Silahkan. Mungkin ada orang yang memberikan manfaat dari sisi ilmu. Ya, sudah belajar, kemudian punya, ya, majelis, berikan kepada orang, nafa'an. Jadilah orang yang selalu, ya, bermanfaat, memberikan manfaat dimanapun ia berada. Adapun makna mubarakan yang ketiga yang dijelaskan oleh Atha bin Abi Rabah, bahwa mubarakan di antara maknanya adalah ad'u ilallahi wa ila tauhid wa ila ibadatih. Mubarak, orang ahli tauhid, orang yang benar akidahnya itu, selalu dia berkah, memberikan manfaat kepada orang dimanapun dia berada. Kemudian mubarak, ya, sebagai seorang guru yang selalu mengajarkan kebaikan dimanapun berada. Dan yang ketiga adalah mubarak, ahli tauhid itu yang benar-benar tauhidnya adalah akan selalu mengajak orang, ya, kepada iman, kepada dakwah, ya, kepada dakwah, kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang beriman itu. Yang pertama adalah di mana dia selalu memberikan keberkahan dalam hidup, membawa keberkahan. Al-barakah disebutkan oleh para ulama adalah thubutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya,
ya kebaikan Allah pada sesuatu. Makanya subhanallah kalau barokah sudah menghiasi kehidupan kita. Anak-anak kita barokah, anak-anak kita menjadi penyejuk mata. Anak-anak kita saleh. Anak-anak kita taat dan patuh. Anak-anak kita rajin beribadah. Semangat menuntut ilmu. Jauh dari kemaksiatan dan dosa. Ini mubarak. Keluarga yang barokah. Harta yang barokah. Harta yang barokah selalu membuka pintu-pintu kebaikan. Membuka amal saleh. Membuka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barokah. Harta yang barokah, harta yang selalu membawa si pemiliknya kepada kebaikan. Ya. Harta yang selalu mengukir pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang barokah. Harta yang mendekatkan dia kepada Allah, sang pemilik harta. Umur barokah, semakin hari semakin taat kepada Allah. Semakin hari semakin tunduk dengan aturan Allah. Semakin sadar akan berakhirnya kehidupan. Dan sadar akan kurangnya amal, kurangnya bekal, kurangnya kebaikan-kebaikan. Maka dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah barokah. Al-barokah, kalau berada pada satu, maka dia akan melahirkan banyak kebaikan. Disebutkan juga oleh para ulama, al-barakah az-ziyadatu wan-numu. Ya, az-ziyadatu wan-nama. Bertambahnya ya, kebaikan-kebaikan itu terasa. Kemudian berkembangnya kebaikan-kebaikan itu. Usia kita boleh sama, tapi karya tak boleh sama. Usia kita boleh sama, tapi pembuktian cinta kepada Allah tak boleh sama. Kita harus lebih. Itulah umur yang barokah. Umur yang barokah. Kehidupan yang barokah, ya kehidupannya selalu berada di atas agama Allah. Ya. Dan kita didoakan oleh pengarang kitab ini. Ayaj'alaka mubarakan aynama kunt ya Rabb. Kita didoakan oleh beliau agar kita menjadi orang yang barokah dimanapun kita berada. Ya. Dimanapun kita berada. Ya, subhanallah, ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah, yang ketiga ikhwafillah rahimakumullah, kita didoakan yang ketiga ya, yang disebutkan ya oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, wa ayaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Engkau dijadikan orang-orang yang jika diberi bersyukur. Wa idza tuliya sabar, kalau dia diuji dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfar. Jika dia berdosa maka diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i tsalath, tiga hal itu unwanus sa'adah, lambang kebahagiaan. Apa lambang kebahagiaan bagi seorang beriman? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, apabila engkau diberi, bersyukur kepada Allah. Apabila diuji dengan ujian, maka engkau bersabar. Dan apabila engkau berdosa kepada Allah, engkau segera minta ampun, maka inilah orang-orang yang bahagia itu. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kondisi yang tiga ini ikhwafillah tidaklah dikenal kecuali dalam kehidupan orang beriman. Tidaklah dikenal kecuali dalam kehidupan orang beriman. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman itu. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu sarra sabar, kalau dia ditimpa oleh ujian, apabila dia diuji maka dia bersabar. Pintu kebaikannya adalah kesabaran, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sabar innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar maka pahalanya tanpa ada batasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman selalu terbuka pintu-pintu pahala. Pintu pahala apa? Pahala apabila dia berdosa, maka dia minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Maka subhanallah, orang beriman selalu pada kebaikan.
baik itu secara nikmat dia mendapatkan atau secara ujian yang dia terima. Atau apabila dia berdosa kepada Allah, dia minta ampun, maka sungguh orang beriman berada dalam kebahagiaan. Jadi kuncinya bahagia itu ada 3. Yang pertama, apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur, apabila diuji oleh Allah dia bersabar, dan apabila dia berdosa minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Inilah 3 kunci kebahagiaan itu. 3 lambang kebahagiaan itu. Yang ini tidak dimiliki ya kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini ya, ayaj'alahu mubarakan aina makan kana ay sababan li kasratil khairi wa dawamihi. Wa thalithuha ayaj'alahu mimman idza utiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza adnaba astaghfar wa dahunna al-musannifu anwan as-sa'adah. Itu dianggap oleh pengarang kitab ini lambang daripada kebahagiaan. Ikhwani wa akhwati fid din. Di sini Syekh Shalih Utsaimin mengatakan wa unwanu syai', lambang sesuatu itu apa? Ma yadullu alai, sebagai tanda. Wa minhu unwanul kitab. Di antaranya adalah unwanul kitab. Ya, judul daripada sebuah buku. Wassakan ya isman lima yadullu alaihima. Fa anwanul kitab misalnya huwa ismuhu wa anwanus sukna atau sakan wa mawdi'us sukna. Ini adalah hal yang sangat yang menjadi makna daripada wa anwanu asy-syai'. As-sa'adah ikhwan fillah rahimakumullah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin al-halu al-mulaimatu lil 'abd. Bahagia itu apa? Kondisi dan keadaan yang sesuai cocok bagi seorang hamba. Itulah bahagia. Bukan seperti kata orang, bahagia itu ya apabila memiliki ini dan seterusnya. Memiliki itu dan punya ini, punya itu. Bukan. Bahagia itu ya ada pada 3 lambang kebahagiaan yang sudah kita sampaikan tadi. Bersyukur, ya, apabila diberi Allah dia bersyukur. Apabila diuji maka dia bersabar. Kemudian apabila berdosa dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wal 'abdu muqallabun baina 3 ahwal. Hamba itu tidak terpisah dari 3 kondisi ini. Ni'matin wasilatin, berada pada nikmat yang tak pernah putus. Wa musibatin fasilah, musibah yang memisahkan. Wa sayyi'atin hasilah, dan dosa yang dilakukan. Wa kullu halin yata'allaku biha amrun syar'iyyun. Setiap dari 3 kondisi ini ada padanya ya perkara-perkara syariat agama yang mulia ini. Fal ma'muru bihi 'inda hudutsin ni'mah syukruh. Yang diperintahkan kepada seorang mukmin apabila dia diberikan nikmat bersyukur. Wa 'inda wuqu'il musibati sabru 'alaiha. Ketika diuji maka yang diperintahkan sabar. Wa 'inda fi'lis sayyi'ah, ketika ingin melakukan dosa ya su'alu maghfiratiha, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa man imtasal ma'mura bihi fihinna nala sa'adat dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengerjakan apa yang telah diperintahkan itu, maka dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian pada akhir ya bagian ini Syekh Utsaimin mengatakan fahalul insani la takhruj anil waridati allati zakarna. Manusia tidak keluar dari 3 poros yang telah kami sebutkan. Fahuwa baina ni'matin wasilatin, antara nikmat yang tak pernah putus, wa musibatin fasila, antara musibah yang memisahkan, wa sayyi'atin hasilah, dan kemaksiatan yang dilakukan. Wa kullu halin min hadhil ahwal, setiap kondisi dari 3, setiap keadaan nih dari 3 keadaan ini yata'allaku bi amrun syar'iyyun, maka terikat erat dengan perkara syariat. Faman imtathala al-ma'mura bihi syar'an, barang siapa yang mengerjakannya ya fi kulli halin min hadhil ahwal, dalam setiap kondisi dan keadaan, nala sa'adatad dunya wal akhirah. Allahu akbar. Apabila kita menjaga 3 hal ini, maka kita akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, ya inilah ya muqaddimah
yang sangat penting ya untuk kita baca pada pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita ya kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan ya apa yang telah kita ya pelajari bersama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan kepada kita ya taufiknya di dalam setiap usaha-usaha kita, dan Allah wujudkan dalam setiap niat-niat baik kita, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat riya, sum'ah dan sifat-sifat buruk yang lainnya, dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kesyirikan dan dari amal-amal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukaddimah ini bisa kita pahami dengan baik, di mana kita diajarkan oleh muallif kitab untuk mengawali setiap perkara kita dengan bismillah. Yang kedua, dia mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam setiap urusan kita, apalagi mendoakan saudara-saudaranya an zahril ghaib, karena sesungguhnya doa mereka adalah mustajab. Kemudian kita diajarkan untuk bertawassul dengan nama-namanya yang mulia ya dan sifat-sifatnya indah sebagaimana yang dibolehkan oleh syariat yang mulia ini. Kemudian kita didoakan oleh muallif kitab dengan 3 doa kebaikan. Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-walayah, perlindungan. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berkah dalam setiap keadaan dan kondisi dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita termasuk orang-orang yang bersyukur jika diberi, bersabar jika diuji, dan kita minta ampun jika ya salah dan berdosa. Wallahu taala alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kemudahan-kemudahan bagi kita bersama untuk bisa selalu belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.